Salam saudara, syukur pada Allah kita bisa bertemu kembali dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mohon tuntun dan sertailah kami di dalam perenungan kami hari ini. Tolonglah kami kiranya sapaan firman-Mu menjadi dasar bagi kami untuk bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Saudara, pada suatu hari di dalam pertandingan antar fakultas, seorang mahasiswa teologi diminta untuk memimpin doa sebelum permainan dimulai. Di dalam doanya dia berkata, "Tuhan, janganlah berikan kami kemenangan jika itu membuat kami sombong. Janganlah berikan kami kekalahan jika itu membuat kami sedih. Tetapi kami memohon, berikanlah kami kesenangan, sehingga kami yang bermain, juga semua yang menonton pertandingan ini bisa merasakan sukacita dan kemudian memuliakan nama Tuhan. Amin." Itu doanya dari mahasiswa itu, saudara. Nah, memang agak unik. Jarang yang berdoa, biasanya Tuhan berikanlah kami kemenangan. Tetapi mahasiswa ini menunjukkan bahwa dalam permainan, seringkali menang atau kalah itu bukan yang utama. Kalau mau bertanding, mau bermain, maka memang kita harus siap untuk menang, tetapi juga yang lebih penting kita harus siap untuk kalah. Karena itu di dalam Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 11, sang pengkhotbah berkata, "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Apa maksud dari ayat firman Tuhan ini, saudara? Maksudnya adalah seseorang bisa saja punya kecepatan, punya kekuatan, punya kecerdasan. Tetapi itu tidak menjamin dan bukan menjadi penentu dari apa yang menjadi ending, apa yang menjadi hasil akhir. Orang yang kuat, orang yang cepat, orang yang cerdas, tetap juga punya kesempatan untuk berakhir dalam kegagalan, bisa mengalami kekalahan. Kita tidak pernah tahu, dan memang bukan kita yang bisa menentukan, bukan apa yang ada pada kita, bukan kelebihan kita yang bisa mengendalikan hasil dari akhir kehidupan kita. Dan karena itu, setiap orang menurut pengamatan sang pengkhotbah punya kesempatan yang sama dan pasti akan mengalami hal yang sama. Bisa menang, tapi bisa kalah. Bisa berhasil, tetapi juga bisa gagal. Itulah kehidupan. Seperti dua sisi koin mata uang, kita pasti bisa mengalaminya. Semua orang pasti punya kesempatan mengalaminya. Nah, karena itu sang pengkhotbah mengajak kita untuk tidak fokus hanya pada menang atau kalah. Karena itu justru membuat hidup menjadi sia-sia untuk dijalani. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak akan dapat apa-apa, tidak bermakna apa-apa. Kalah, jatuh, gagal, toh bisa dialami oleh semua orang. Tapi saat terjatuh, saat gagal, saat kalah, pun di titik itu kita bisa menang, kita tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena setiap kali kita jatuh, kita akan bisa bangkit lagi. Setiap kali kita gagal, kita masih punya kesempatan untuk berjuang kembali. Kita bisa kalah, tidak apa-apa. Tapi yang penting kita tidak akan pernah menyerah. Maka pengkhotbah mengajak kita kalau membaca seluruh pasal 9 ini, saudara, dia mengatakan nikmatilah proses, masa-masa berjuang, masa-masa bermain, masa-masa bergumul, masa-masa di mana kita sedang berjalan, belum sampai akhir, tetapi masa itu pun bermakna.
untuk dinikmati, untuk disyukuri. Nikmatilah hidupmu, kata pengkhotbah, roti dan anggurmu. Bersyukurlah untuk keluargamu. Kerjakanlah dengan sekuat tenagamu apa yang sedang kau lakukan saat ini. Tetaplah mempunyai pengharapan. Itu maksud dari sang pengkhotbah. Karena itu saudara, mungkin kita ada di dalam kondisi yang belum bisa dibilang sukses, berhasil, bahagia. Kita belum sampai dalam harapan dan impian kita. Itu pun tidak apa-apa. Bahkan kalau saat ini kita memang ada di titik kegagalan, kejatuhan, kegagalan yang menyedihkan hati kita. Kekalahan terhadap semua yang menjadi lawan kita. Itu pun tidak apa-apa. Karena hari ini belum menjadi akhir dari segalanya. Apa yang kita alami bukanlah yang menentukan siapa kita. Kita masih bisa untuk berjuang, kita masih bisa bangkit, kita masih bisa untuk terus berjalan, tidak berhenti. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Percayalah saudara, seperti pertandingan sepak bola, Tuhan bukan pribadi, bukan Bapa yang hanya datang untuk tahu berapa skor akhir dari pertandingan atau hanya peduli pada siapa yang menang. Bapa yang kita kenal bukan Bapa yang seperti itu. Dia adalah Bapa yang dari awal sebelum kita bertanding sudah mensupport kita, mendukung kita. Dan ketika kita ada di dalam pertandingan, dia selalu memperhatikan kita, menjaga kita. Dia peduli pada setiap detik-detik perjuangan jatuh bangun kita. Dia ingin agar kita menikmati setiap detik-detik permainan kita. Ketika kita bahagia dalam pertandingan itu, Allah juga lebih bahagia lagi melihat semua perjuangan kita. Dia bersorak ketika kita berhasil, tetapi dia juga mengulurkan tangan ketika kita jatuh. Dia tidak pernah meninggalkan kita di saat kita menang atau di saat kita kalah, bahkan di setiap detik perjuangan pergumulan kita. Karena itu, entah kita menang, entah kita kalah, kita menang karena Allah yang ada bersama dengan kita. Allah selalu ada bagi kita. Dan percayalah, ketika dia melihat perjuangan kita, ketika dia melihat iman kita, ketika Allah melihat pengharapan kita, disitulah ia menatap kita dengan bangga, dengan kasih. Skor kita bukan sesuatu yang penting. Siapa yang menang, siapa yang kalah, mungkin bagi dunia penting, tetapi bagi Allah kemenangan kita adalah kemenangan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itulah hidup yang harus kita perjuangkan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, hari ini kami kembali meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami agar apa yang kami kerjakan, kami rencanakan, kami lakukan untuk mengisi detik-detik kehidupan kami, sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan, dan sungguh-sungguh kami lihat sebagai kesempatan, sebagai anugerah untuk terus berjuang, tidak pernah menyerah. Dan kami melihat ada begitu banyak tangan Tuhan yang sedang bekerja, menolong kami, menopang kami, dan memampukan kami untuk terus melangkah. Kami berdoa untuk semua umat-Mu yang ada mendengarkan sapaan gembala ini, apapun pergumulan kami, apapun tantangan kehidupan kami bukan hanya akan bermain dengan cantik di dalam lapangan pertandingan kehidupan ini, tetapi kami juga akan bermain dengan senang, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, apapun yang terjadi di lapangan itu, karena Tuhanlah yang menjamin, Tuhanlah satu-satunya yang bisa menentukan, dan Tuhanlah yang mengendalikan apa yang dulu kami alami, yang sekarang kami jalani, dan ke depan masa depan kami. Karena itu kami serahkan semua saudara, semua umat Tuhan dimanapun berada pada hari ini, kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi dan mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Amin.